Ini sholat jenazah ini kan mudah, tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Kecuali Abu Nawas katanya dulu pernah sholat jenazah salah, ya kan? Ada mengatakan salah, terruku dia untuk sholat jenazah. Abu Nawas pula orangnya, tanya orang, kenapa kau ruku? Aku tengok waktu sholat jenazah itu banyak dosa waktu, kata dia. Makanya ku ruku kan sekali, kata dia. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada malam hari ini ayahanda serta ibunda kita akan mengambil tema kajian fikih. Kalau sholat fardu sudah kita lewatkan, maka materi kajian kita malam ini adalah tentang sholat jenazah. Ya, ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Setiap ada orang yang meninggal dunia, maka ada kewajiban kita orang yang hidup terhadap orang yang meninggal itu. Kalau ada orang yang meninggal dunia, langsung 4 kewajiban ini harus kita lakukan. Yang pertama, orang yang meninggal dunia itu harus kita mandikan. Ya, banyak orang yang menanya, ibu kenapa dimandikan Ustaz? Karena memang orang yang meninggal tak bisa mandi sendiri. Kalau bisa suruh aja mandi sendiri. Nah, kita mandikanlah. Kemudian yang kedua, orang yang meninggal dunia itu kita kafanin. Ya. Kemudian orang yang meninggal dunia itu kita sholatkan. Kemudian yang keempat, kita bawa ke pemakaman lalu kita kuburkan. Keempat ini ayahanda serta ibunda disebut dengan fardu kifayah dalam kajian fikih. Fardu kifayah itu adalah apabila ada saja orang yang mengerjakannya di satu kampung itu, maka yang lain terbebas dari dosa. Ya, tapi kalau ada orang yang meninggal dunia, kemudian tak ada orang yang mengurusnya, tak ada orang yang memandikannya, tak ada mengkafaninya, tak ada mensolatkannya, dibiarkan saja tak dikuburkan, maka orang yang ada di kampung itu berdosa. Kalau misalnya tidak di kampung, maka orang yang tahu cerita itu akan berdosa. Iya. Makanya kalau kita tengok-tengok sekarang nih, bencana Semeru itu kan memang dicari jenazah-jenazah itu. Kenapa jenazah itu dicari? Kan sudah tertanamnya. Tetap ada kewajiban kita terhadap saudara kita yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kajian kita pada malam hari ini tidak persoalan memandikan. Karena persoalan memandikan jenazah ini biasanya urusan Bilal, urusan wajib amat lah biasanya itu dah. Iya kan? Sekarang masalahnya yang sering timbul di masyarakat adalah kalau ada orang yang meninggal dunia, sebenarnya yang paling afdal memandikan itu adalah keluarganya. Cuman tak semuanya kita bisa memandikan jenazah, betul Ibu? Iya. Maka kalau Bilal-Bilal macam Ayah Haji Ahmad nih, kalau ada orang meninggal itu kan ditawarkan, begitu sudah selesai dimandikan tinggal membilas, dipanggil keluarganya. Ada yang memandikannya, keluarga, anak. Kalau meninggal nih seorang bapak, suami, istrinya yang mandikan, silahkan, tetap ditawarkan itu. Iya. Masa pula emak awak, ayah awak tak temandikan awak, yang dulu kita bertahun-tahun dia memandikannya, begitu Pak kira-kira ini. Iya. Masa mandi terakhirnya pun tak sanggup kita memandikannya. Maka dimandikanlah jenazah. Timbul masalah, bolehkah seorang istri memandikan suami atau kebalikannya? Sepakat ulama mengatakan boleh. Nabi kita Muhammad Rasulullah dulu pernah mengungkapkan satu keinginan, walaupun keinginan itu tak terjadi. Ya Aisyah, law kunti muti qabli, wahai Aisyah, kalau nanti kau meninggal duluan dari aku, kata Rasulullah, aku yang akan memandikanmu. Nah, itulah dia. Ya. Andai kata aku duluan meninggal dari, andai kata kau dulu meninggal dari aku yang memandikanmu. Tapi hadis ini tak terjadi, karena ternyata Rasulullah duluan meninggal ketimbang ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Itu kalau memandikan. Mengkafani juga sama. Yang sering menjadi masalah dalam kajian fikih ayahanda serta ibunda adalah tentang sholat jenazahnya. Ini sering menjadi masalah. Makanya ini yang kita ambil menjadi tema kajian kita pada malam hari yang berbahagia ini. Nah, hukum memandikan, hukum mensolatkan jenazah sama dengan hukum memandikan yang kita sebutkan tadi adalah fardu kifayah.
Kalau ada orang yang meninggal dunia harus kita mandikan. Minimal ada satu orang aja memandikan, mengkafani, mensolatkan, itu sudah cukup. Kita ingat dulu kisah di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ya. Zaman Nabi Musa alaihi salam dulu ayahanda serta ibunda ada orang yang meninggal dunia. Ini mau kita ambil dulu kaji sedikit di awal. Begitu ada orang yang meninggal dunia, sangkingkan bandalnya orang nih Pak. Kurasa luar biasa lah bandalnya ibu. Geram aja orang nengok dia. Iya, orang merepet aja senang nengok dia, memang orang jahat lah. Sampai-sampai ada yang bilang kalau Israel lagu cabut nyawa dia, sampai geramnya orang udah. Iya. Begitu dia meninggal dunia, satu orang pun tak ada yang mengurus jenazahnya, termasuk mensolatkannya. Dicampakkanlah jenazahnya ke sungai. Bayangkan Bapak, diikat jenazahnya itu pakai batu pemberat supaya tak ngapung, dibuang ke sungai. Lalu Nabi Musa pada malam hari bermimpi. Allah mengatakan, Musa, ada hambaku yang meninggal di kampung sana, kata Allah, kau cari, kau urus jenazahnya. Musa dapat mimpi, dia cari orang yang meninggal tuh, cari informasi dari sana sini. Sangkingkan bencinya orang kampung, tak ada yang membilangkan ada orang meninggal. Kata Nabi Musa, ada orang meninggal di kampung ini. Tak ada Musa. Betul lah kalian cius, kata orang itulah. Tak ada. Usah kau cari-cari, tak ada yang meninggal. Iya, tanya orang kampung ini kok ada. Tak ada. Satu pun mengatakan tak ada. Inilah pula. Tak sangkingkan bencinya orang udah Pak. Kurasa luar biasa lah bandalnya ini. Iya. Tapi Nabi Musa menanya dengan anak-anak. Makanya ibu sering kita sampaikan, anak-anak tuh bersih, anak-anak tuh belum pandai berbohong mak. Kadang-kadang awak mengajari anak-anak tuh berbohong, betul ibu? Iya. Kalau nanti datang tukang kredit, ingat kok tukang kredit kan? Nanti kok ditanyanya mama, bilangkan aja mama tak di rumah. Mama nak kemana? Mama berondok dari kamar. Kita mengajari itu. Tak berapa lama datanglah waktu tukang kredit tuh, mana mak kau? Kata mak tadi wak, kalau wak datang bilangkan mak tak ada. Sebenarnya mak kau di mana? Tuh di kamar, kata dia pula lah. Iya. Ditanya Nabi Musa sama anak kecil, nak ada yang meninggal di kampung nih? Jujur anak tuh ada. Kapan kejadiannya semalam? Jenazahnya mana? Senyum anak kecil, campakkan ke sungai itu. Nampak sungai ibu. Nabi Musa akhirnya mencari. Iya. Satu riwayat mengatakan dalam hadis Usfuriyah, berenang Nabi Musa dapat jenazah, diraba ke bawah dapat. Begitu jenazah diangkat, Nabi Musa lah yang ngurus jenazah ini. Di situ ada satu cerita. Ketika Nabi Musa bertanya, ya Allah ya Rabb, kenapa kau muliakan hambamu yang meninggal ini, padahal orang kampung dibenci sama dia? Apa jawaban Allah ketika menyampaikan sama Nabi Musa? Orang memandang dia itu tak baik Musa, tapi tak tahu orang itu tiap malam dia menangis meminta ampun dosanya kepadaku, apalagi menjelang ketika dia mau meninggal. Disinilah tak boleh kita berburuk sangka sama orang. Iya. Makanya ayahanda serta ibunda kalau kita sholat jenazah kan ada diajarkan itu. Iya. Kan sering orang menanya kalau ngaji nih, sholat jenazah, selesai sholat jenazah, menengok makmumnya ke belakang, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah takziah, jemaah sholat jenazah. Ya Allah muliakan, bagaimanakah kesaksian kita terhadap jenazah nih? Apakah dia baik? Ibu jawab apa? Tapi bandal kali orangnya. Coba bilang apa ibu? Nah ini dia. Iya kan? Gimana bilangkan baik Ustaz? Tiap malam mencekik leher botol, maka leher botol itu kecil, dicekik setiap malam. Itu aja kerjaannya selalu. Gimana bilangkan dia baik? Inilah dia. Ini kalau kita buka kitab-kitab lama ada dua jawaban ini. Jawaban yang pertama adalah kalau kita tidak ada menengok kebaikannya sama sekali, maka kita diam saja boleh. Bagaimanakah kesaksian kita terhadap jenazah ini? Diam aja awak. Boleh. Tapi jangan pula bercakap, oh hancur kali Pak Imam, meriah kalau dia itu jangan. Itu tak boleh. Yang kedua, walaupun tak nampak kita kebaikannya, boleh kita jawab baik. Kenapa? Sejahat-jahat orang pasti ada kebaikannya. Betul Pak? Jangan lupa itu. Sebaik-baik orang pasti ada kejahatannya. Nah itulah dia. Iya. Seburuk-buruk orang pasti ada kebaikan yang dia buat. Itu dia. Walaupun kita tengok buruk, tapi ada kebaikan yang kita tidak tahu. Makanya nanti ini kita sambung kajian kita. Ada seorang ulama, Sayyid Abdurrahman Al-Ba'lawi, mengatakan
bahwa wajib kifayah, ya, wajib kifayah mensolatkan jenazah setiap muslim meskipun banyak dosanya. Orang yang meninggal nih orang yang fasik, walaupun dosanya banyak, ya, menurut pandangan kita. Mungkin orang memandang sama lah dengan pandangan kita, yang banyakan dosa waktu perasaan awak lah ini nampak di mata kita, Ustaz. Pokoknya ya Allah ya Rasul tak cakapkanlah Ustaz, banyak dosanya. Orang yang walaupun banyak dosanya tetap fardu kifayah untuk disolatkan, meskipun banyak dosanya, seperti meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat pun disolatkan selagi dia tidak mengingkari sholat itu. Paham kira-kira ibu nih? Iya, abang tak sholat. Nantilah itu belum tuh buka hati Ustaz, kata dia pula lah, Pak. Iya, dia nggak ngingkarin. Tapi ketika diajak, abang nggak sholat, tak wajib sholat tuh, itu jelas nggak Islam lagi tuh dah. Ini hati-hati nih. Iya, kalau dia mengingkarinya, tak usah diurus jenazahnya. Tapi dia nggak ngingkari, tahunya Ustaz sholat tuh wajib. Iya, tapi tak kenapa Ustaz masih berat kali sholat tuh. Rasa nunggu-nunggu panggilan nih Ustaz. Paling Israel lah, ya kan Pak? Iya kan? Walaupun dia orang yang fasik, tetap harus sholatkan jenazahnya. Timbul pertanyaan, sering kali mak-mak kalau ngaji bertanya, orang yang bunuh diri cemana? Sama, ya. Orang yang bunuh diri itu dianggap mati fasik, walaupun bunuh diri tetap disolatkan ibu. Nah, itulah dia. Cik Minah kebetulan bunuh diri, ya, suaminya nikah lagi Pak. Bunuh diri oleh Cik Minah, gantung diri di pohon lengkuas waktu itu. Iya, jam 2 malam, jam 2 siang dia gantung, jam 3 1 jam dijumpakan jenazahnya. Berdebat orang jenazah Cik Minah ini diapakanlah ini. Jelas nampak tergantung, dia gantung diri. Ada unsur memang sengaja dibunuh diri. Cuman jenazahnya tetap harus disolatkan, walaupun dia orang yang fasik sekalipun. Oleh karenanya ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Nah, kita percepat membahas, nanti kubur kita Isya ya. Nah, di mana keutamaan sholat jenazah? Ini mohon maaf, kita bahas sedikit dalam kajian fikih nih tentang fadilah sholat jenazah. Karena banyak orang sekarang anggap sholat jenazah ini ringan. Banyak orang terkadang, Pak, aku sering juga lah terkadang agak-agak kesal. Begitu takziah kita menengok orang meninggal, rame betul. Sholat ya 1 saf, ya, begitu nanti takziah ramai bawa ke masjid, adalah 2 saf, yang lain tuh nunggu di luar masjid sana. Banyak nggak gitu Pak? Banyak kan? Maka kita sampaikan malam nih apa fadilah sholat jenazah itu. Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, ini ada hadisnya dalam kitab ini. Nabi pernah mengatakan dalam satu hadis, ya, bahwa orang yang ikut bertakziah menengok orang yang meninggal takziah, kemudian dia ikut mensolatkannya, ikut dia mengantar ke kuburannya. Tengok poinnya, ada orang meninggal dia datang, ikut dia mensolatkannya, bertambah pula ikut dia mengantarkan ke kuburannya, maka falahu qiratani, dia akan dapat pahala 2 qirat. Sahabat bertanya, "Ma huwal qirat ya Rasulullah?" Qirat itu apa? Nabi menjawab, 1 qirat sama seperti pahala sebesar gunung Uhud. Bayangkan Pak, itulah pahala orang yang ikut mensolatkan jenazah. Kita sepelekan solat jenazah, iya, sepele kita solat jenazah. Ternyata pahalanya luar biasa besar. Dulu guru kami pernah mengatakan, orang yang ketika mensolatkan jenazah dengan khusyuk dan tawadhu dan ingat dia bahwa dia juga bakal disolatkan, maka Allah akan gugurkan dosanya. Maka orang dulu kalau takziah orang meninggal pasti ikut solat jenazahnya. Berbeda dengan kita sekarang. Iya, sekarang nengok jenazah meninggal, dah selesai pulang. Makanya orang dulu kok takziah itu agak-agak siang-siangan sikit. Kenapa wak belum datang nengok orang meninggal? Nanti sekalian ikut sholat. Penting betul sholat jenazah itu. Oleh karenanya ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ya. Nah, kalau kita bahas sholat jenazah ini sholat yang paling mudah dalam kajian fikih.
Ya, paling mudah. Maka anak kita, ayahanda serta ibunda, ajarkan sholat jenazah. Ya, walaupun dia sudah belajar di sekolah, tetap di rumah kita ajarkan. Karena kita pingin besok kita meninggal dunia, anak kita yang mensolatkan. Betul Ibu? Iya kan? Anak awak menjadi imam. Tapi anakku satu Ustadz, satu anak ibu, tapi meninggal besok dia jadi imam. 8 anak ibu, tapi semuanya makmum. Anak makmum 2 tak sholat. Ngawat nggak tuh? Iya kan? Satunya anak awak laki-laki, dan satu-satunya lah anak ibu itu, anak bapak. Tapi ketika bapak meninggal, dia yang di depan. Allahu Akbar. Bayangkan. Aku pengalaman juga nih Pak. Ya, itu ada orang meninggal, tak usah aku ceritakan tempat di mana lah, pelajaran kita ambil. Begitu nak sholat jenazah, aku persilahkanlah anaknya. Bang, abang anaknya? Iya Pak Ustaz, abang imam. Lupa ada sholat jenazah Pak. Ya, hening cipta dimulai, kata dia pula, lemah. Gawat Ibu. Iya, padahal kabarnya anak itu orang hebat padahal. Iya, untunglah wak bila kami itu cepat, tariknya langsung ke belakang, sorongkannya aku. Untung tak terpelanting muka jenazah. Mengamuk waktu, begitu pun tak bisa mensolatkan. Jadi kalau dulu aku tak pala percaya ada orang tak bisa sholat jenazah, semenjak itu aku yakin memang ada orang tak pandai sholat jenazah. Iya, ada yang tak pandai sholat jenazah. Itulah salah satu di antaranya. Ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kalau sholat jenazah kita sudah tahu semua. Nanti kita kaji fikih di bawah. Nah, beberapa ulama menulis, ya, apabila sholat jenazah itu tak ada laki-laki, ada orang yang meninggal, tak ada laki-laki di tempat itu, maka wanita mensolatkan jenazah. Pendapat ulama, beda wanita dengan laki-laki sholat jenazah Ibu. Kalau wanita sholat jenazah lebih afdol sendirian daripada berjamaah. Paham mak kira-kira ini? Oh mak paham? Kalau pun tak paham ngangguk je mak, senang latih kuda. Kalau wanita, pernah kejadian tuh, pernah ada di perumahan sekitar Johor nih, telepon, Ustadz ini yang meninggal nih Ustadz perempuan, tak ada laki-laki kami tengok di sini. Ada tadi 3 orang Ustadz, entah lari entah kemana, nyari rokok, nyari kopi, kurasa ini sudah nak sholat jenazah. Jadi maksud ibu gimana? Kami perempuan aja semua Ustadz. Kalau ibu perempuan, afdolnya ibu sholat jenazah, letakkan ibu sholat aja lah masing-masing, selesai. Kupikir selesai masalah. Tidak, maksudnya datanglah Ustadz, kata ibu itu datang juga lah awak, ya kan? Kalau wanita begitu, itu pendapat ulama. Nah, ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau ada orang yang meninggal dunia, kemudian disolatkan orang lebih dari 40 orang, dalam hadis itu ada kemuliaan. Makanya mohon maaf, tidak semua orang-orang yang banyak kenal, pejabat-pejabat kita contohkan, yang mensolatkan itu kadang-kadang tidak sebanyak orang yang takzi. Ini rezeki-rezekian nih Pak. Barangkali menunjukkan kadar iman awak yang meninggal juga lah ini. Iya. Ada orang yang meninggal dunia jemaahku di Padang Bulan Ibu. Ibu nih orangnya ya Allah ya Rasul, nak kita bilang cemana ya? Ya hidupnya tinggal sebatang kara Ibu nih, tapi masa hidupnya yang rajinan. Wirid tak pernah absen. Kalau ada meninggal duluan datang, ada yang pesta pun juga dia sering datang. Bagus. Ya, begitu ibu ini meninggal, aku ditelepon datanglah, meninggal Ustaz, aku datang, karena aku manggil mak juga, udah aku anggap mak aku lah ibu nih. Rumah yang kecil tuh tak muat sholat jenazah. Untung di samping tuh ada lapangan, sholat jenazah di lapangan baru ku tengok sekali itu. Ini luar biasa. Rasulullah bersabda, kalau ada orang yang meninggal dunia kemudian disolatkan lebih dari 40 orang, maka ada salah satu di antara 40 tuh yang doanya diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Begitu dia salat jenazah, takbir yang ketiga, Allahumma ghafir laha warhamha, ada yang makbul doanya, Allah ampunkan dosa waktu. Salat jenazah sampai tak muat rumah ibu, sampai ke lapangan. Itu baru sholat jenazah yang luar biasa aku rasa. Bukan orang hebat ibu tuh, iya, bukan pejabat, bukan mantan camat, ibu itu orang biasanya. Tapi itulah luar biasanya Allah tunjukkan kemuliaan-kemuliaan itu saat kita sudah meninggal dunia.
Nah, ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Nah, timbul masalah. Ini yang sering ditanya di masyarakat kita. Bagaimana Ustadz kalau sholat jenazah terhadap bayi yang meninggal? Nah, sering Ibu? Sering ditanya dengan Pak? Nah, ini mau kita bahas dalam kajian fikih ya. Dalam kitab ini sudah kita artikan ke sebelah. Nah, ada beberapa perbedaan ulama tentang persoalan bayi yang lahir. Cemana sholat jenazahnya? Apakah disolatkan atau tidak? Ini ada pendapat ulama. Yang menarik lagi kita gabung dengan kajian tentang masalah yang bayi yang baru lahir atau keguguran. Apakah disolatkan? Ada khilafiyah di kalangan ulama. Inilah kalau mengaji fikih itu di sini sentralnya. Yang pertama, mazhab Syafi'i dan Imam Malik mengatakan, jika bayi yang lahir itu ada tanda kehidupan sebelum meninggal atau dia menangis, maka harus disolatkan. Lahirlah anak bayi, Ibu. Begitu lahir dia menangis, berarti dia sempat hidup. Maka menurut mazhab Syafi'i Imam Malik solatkan. Kalaupun dia tidak menangis tapi ada tanda kehidupan, yang tahu itu siapa? Wak bidannya. Tapi dia itu yang tahu biasanya. Begitu ditarik si bayi apakah hidup atau tidak, dia lebih tahu. Itu kutarik tadi bergerak juga sempat, baru meninggal. Kalaupun tidak menangis. Kalau menangis sudah sepakat ulama Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan harus disolatkan. Nah, ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau Imam Hanafi berpendapat, nah ini dia. Kalau Imam Hanafi berpendapat anak tuh lahir menangis baru disolatkan, karena itulah tanda-tanda bahwa dia hidup. Kalaupun wak bidan bilang bergerak segala macam, itu perasaan wak bidan aja tuh. Kalau pendapat fikih mazhab Hanafi, ya, asalkan lahirnya menangis baru solatkan. Kalau tidak menangis berarti tidak disolatkan. Nah, ini pendapat mazhab Hanafi. Nah, ini banyak ditanya di masyarakat kita ini, ya. Yang paling menarik adalah mazhab Hambali, tapi ternyata ini yang banyak diamalkan. Ya, seorang bayi lahir atau bayi yang keguguran ketika umurnya sudah 4 bulan dalam kandungan sudah menyawa. Dalam hadis kan begitu, Ibu. Iya Pak ya. Bayi yang ada dalam kandungan ibunya kalau sudah 4 bulan kan sudah ditiupkan ruh. Keguguran di atas 4 bulan, apalagi lahirnya menangis. Keguguran di atas 4 bulan saja pun harus disolatkan. Itu mazhab Hambali. Nah, jadi banyak orang nanya kalau bayi keguguran, kalau sudah di atas 4 bulan solatkan. Di kampung-kampung kita ini yang banyak diamalkan orang. Keguguran wak solatkan enggak? Berapa lama? Udah 6 bulan wak solatkanlah. Nah, itulah dia. Nah, berapa lama kegugurannya? Baru-baru sebulan wak, macam cicak aja. Ah, itu jangan solatkan. Atau siapalah solatkan. Ah, itulah dia. Inilah kajian fikih mengenai solat jenazah. Ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah orang sholat jenazah. Ini sebenarnya pertama tadi mau kita bahas. Pak, mohon maaf, orang kan sering anggap ringan sholat jenazah. Ini tadi maunya kita sambung waktu tadi ya, tapi tak apa-apa lah. Sebenarnya dalam fikih sholat jenazah itu ada masbuknya. Ibu tahu masbuk? Sholat yang terlambat. Orang kan banyak kalau sholat jenazah kan udah sholat, udahlah kata ibu itu, duduk dia balik. Bapak datang takziah, kok sunyi kali, tapi sedang sholat Pak. Oh ya udahlah, tak rezeki awak. Begitu aja lah udah. Ternyata dalam fikih ada masbuk sholat jenazah itu. Masbuk itu sama macam kita masbuk sholat berjamaah nih. Maka dalam beberapa kajian fikih dibahas ini. Apabila ada orang yang tertinggal ketika sholat jenazah, tertinggal waktu sholat jenazah, ini Bapak Ibu bisa kita amalkan agar kita nggak rugi ninggalin sholat jenazah. Maka yang pertama mazhab Syafi'i mengatakan seorang makmum harus mengikut imam, kemudian dia menyambah takbirnya yang kurang setelah imam salam. Gimana caranya? Bapak ikut sholat jenazah, orang itu udah sholat, Bapak kan nggak tahu itu takbir yang keberapa, betul?
Awak masuk aja. Sholli ala hadzal bait. Allahu akbar. Bapak takbir. Tetap takbir Bapak baca. Takbir yang pertama baca surah Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah aja kita. Takbir lagi imam. Allahu akbar. Ikut kita lagi. Allahu akbar. Kita baca sholawat. Rupanya orang itu dapat takbir. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Menurut mazhab Syafi'i, Bapak Ibu tinggal tambah 2 takbir lagi. Allahu akbar. Baca doa. Allahu akbar. Baca sebelum salam yang sering kita baca. Iya kan? Nah, selesai salam. Itu kalau mazhab Syafi'i. Mudah Ibu kan? Mudah. Kadang-kadang kita itu tadi kita anggap ringan sholat jenazah, terlambat awak sudah kita anggap sudahlah, padahal caranya mudah. Ada sholat jenazah walaupun masbuk. Yang menarik, nih kalau kita ngaji mazhab yang menarik, banyak pendapat yang lain. Kalau mazhab Hanafi berpendapat beda lagi, orang yang terlambat sholat jenazah. Malah kita Imam Malik dan Hanafi mengatakan orang yang bermakmum, orang yang makmum sholat jenazah, maka dia mengikuti takbir imam. Ikuti takbir imam. Bapak masuk sholat jenazah. Ini mazhab Hanafi dan Imam Malik. Bapak masuk sholat jenazah. Bapak dengar yang dibaca, agak-agak nyeri-nyeri kuping lah. Apa takbir yang keberapa orang tuh? Begitu masuk, agak Bapak dekatkan sedikit kuping sama yang sebelah. Tapi jangan ditanya Pak. Sebelah digamit, takbir berapa bro? Ketawa jangan. Itu suara kan agak kedengaran tuh. Oh, udah yang ketiga orang nih. Karena aku dengar Allah maghfirlahu tadi. Bapak langsung ikut Allahu akbar. Ikut Allahumma maghfirlahu warhamhu wa'afihi. Takbir yang keempat orang tuh Allahu akbar. Bapak ikut Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna bada. Assalamualaikum warahmatullah, kata imam. Bapak Ibu jangan salam dulu, hanya tambah 2 takbir tapi tidak baca apa-apa. Ini dia. Coba nama agak bengong-bengong gue tengok. Karena agak jarang didengar kaji ini, ya kan? Tapi itulah kaji fikih itu menarik. Iya. Sudah salam imam, Ibu jangan salam, Bapak jangan salam. Tambah takbir aja. Allahu akbar. Allahu akbar. Salam. Tidak baca apa-apa. Ini mazhab Imam Hanafi dan Imam Malik. Sebagian nih, ya. Yang paling luar biasanya mazhab Hambali. Ini luar biasa nih. Apabila ada orang yang terlambat sholat jenazah, sebagian pendapat fikih Imam Hambali, maka dia ikutlah imam. Kemudian imam salam, dia salam, tidak menambah lagi apa-apa. Bayangkan kau sempat terlambat di Ibu, 1 takbir tinggal. Allahu akbar. Salam imam, salam juga dia, selesai. Cepat waktu siap, iya kan? Ini arti kita mengaji nih, kalau nanti kita jumpa yang model-model begini, ada pendapat mazhabnya. Ya. Ini sholat jenazah ini kan mudah, tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Kecuali Abu Nawas katanya dulu pernah sholat jenazah salah, ya kan? Ada mengatakan salah, teruku dia untuk sholat jenazah. Abu Nawas pula orangnya, tanya orang, kenapa kau ruku? Aku tengok waktu sholat jenazah itu banyak dosa waktu, kata dia. Makanya kuruku kan sekali, kata dia, ya kan? Paling mudah sholat jenazah. Nah, ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini yang menarik kita bahas. Ya, udah berapa dapat ilmu kita udah. Sholat jenazah bagi bayi atau yang keguguran sudah dapat kita. Masbuk sholat jenazah pun kita sudah paham. Ya, lalu bagaimana pula dengan sholat jenazah yang tidak sempurna jenazahnya? Nah, bagaimana kalau misalnya jenazahnya tidak utuh? Ini yang paling parah, tragedi jatuh pesawat biasanya, Pak. Ya, sampai itu kan ada yang jumpa tangannya saja. Nah, gimana jika kalau misal jenazahnya tidak utuh? Nah, ini kita kaji fikihnya. Nah, ada beberapa pendapat ulama yang menjelaskan tentang masalah jenazah yang sudah tidak utuh. Ini menarik kita kaji. Yang pertama, nah, orang ketika bagian tubuhnya tidak utuh, apabila dapat tubuhnya separoh, maka disolatkan. Kalau dapatnya kurang dari separoh, itu tidak disolatkan. Itu
itulah dia. Nah, makanya kalau orang-orang meninggal tuh Pak, digabung aja jenazahnya itu dah, supaya lebih dari separuh. Ada orang yang meninggal satu orang umpamanya jatuh dari pohon kelapa umpamanya lah Pak, barangkali tak nampak tubuh yang lain Ibu, dapat kaki sebiji aja atau jempol aja, tak mungkin disolatin. Nanya kawan, sholat jenazah ya, jenazah itu jempol itu. Allahu Akbar. Apalagi bagian tubuh orang yang belum meninggal. Pernah kejadian ya Pak? Iya, ada jemaah kurang dari tua dulu menangis telepon aku. Ustaz, kenapa bang? Sedih kali kurasa hari ini. Kenapa bang sedih? Aku sakit Ustaz, aku kena gula, baru diamputasi kakiku Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bang sehat. Kenapa bang sedih pula? Mudah nanti tak menjadi gula itu ke tempat lain. Aku bilang nggak apa-apa lah bang, nanti kan ya pasti ada hikmahnya di balik itu. Aku bilang lah, aku sabarkanlah. Yang ku sedihkan bukan itu Ustaz, kakiku diamputasi itu disolatkan orang tuh pula, kata dia, itu buat sendiri. Ini yang tak tahu hukum tak menanya lah ceritanya ini ya kan. Itu kaki bapak amputasi solat orang tuh, orang masih hidup lagi. Sholli Allahu Akbar, tersinggung lah bapak tuh. Untung tak mengamuk bapak tuh. Iya, aku bilang itu mana pula disolatkan. Asal tak usahlah orang masih hidup. Jenazah yang udah meninggal jelas, kalau bagian tubuhnya kurang dari separuh itu tidak disolatkan. Separuh dapat baru disolatkan. Nah, itu dalam kajian fikih yang paling dasar betul. Nah, itulah dia. Nah, satu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia dapat jenazahnya, ada sedikit bedanya Ibu. Kalau nanti jenazahnya dapat kurang dari separuh, cuman dapat bagian kepala, itu harus disolatkan. Ini bagian yang kurang separuh yang tak ada kepalanya. Kaki sama tangan aja nggak disolatkan. Itulah dia. Kalau dapat bagian kepala disolatkan. Itulah dia. Oleh karena ya ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Nah, cara mensolatkannya adalah biasa dimandikan, kemudian dibungkus dengan kain kapan, kemudian disolatkan. Kalau bagian yang kurang dari separuh, kewajibannya adalah cukup bungkus kain, dimandikan, bungkus kain kapan, lalu kuburkan. Kalau yang kurang dari separuh tadi, inilah ketentuan sholat jenazah di dalam fikih. Nah, ini sudah dapat kita beberapa gambaran ya. Oleh karenanya poin pentingnya adalah, ini poin yang penting betul, ketika kita mensolatkan jenazah, Bapak Ibu menanamkan sama diri kita bahwa kita juga akan disolatkan orang nanti, betul Pak ya? Iya, solatkan nanti itu ya. Meninggal besok awak disolatkan. Maka kalau mensolatkan jenazah itu bayangkan kalau kita pula disolatkan orang. Habis sudah jenazah dibawa ke kuburan. Ini kita mengaji kitab lama ya. Orang yang sudah meninggal disolatkan, bawa ke kuburan, kemudian ditanam di kuburan. Ibu mohon maaf, pernah ibu dengar ada orang cerita solat hadiah? Pernah? Pernah Pak Haji, pernah ya? Nah, ini orang-orang tua-tua dulu yang sering nih. Iya, pernah solat hadiah itu? Kita bahas sedikit. Solat hadiah itu dalam kitab fikih ada. Ya, solat hadiah itu adalah solat yang dilakukan pada malam pertama orang yang meninggal itu di kuburan. Yang melakukannya siapa? Keluarganya, lebih afdol anaknya. Walaupun ini kontroversial cerita ini, tapi kok di kampung-kampung banyak diamalkan nih Bu. Nanti malam kita kumpul ya, ngapain? Sholat hadiah untuk yang meninggal. Kenapa di sholat hadiah namanya? Orang yang meninggal itu malam pertama itu malam yang paling menakutkan. Kita besok akan merasakan itu Ibu. Meninggal dunia itu sakit. Malam pertama itu malam yang menakutkan. Ibu, sakit yang paling berat adalah ketika kita besok meninggal dunia. Ketakutan yang paling berat adalah ketika besok kita di malam pertama di kuburan kita. Iya, kontak ngeri itu. Jadi kalau sakit yang paling parah itu waktu sakaratul maut. Makanya orang meninggal itu sakit. Kadang-kadang ada yang meninggal, ku tanya, emak, tadi malam ibu di sebelah waktu ya sebelum meninggal? Iya Ustaz, aku di sampingnya lah. Cemana ibu tengok? Tenang aja Ustaz, itu penengokan kita itu. Kalau bisa merepet awak meninggal di kepala ayah, kau tenang, aku merasakannya, kata dia. Karena sakit.
Malam pertama di kuburan itu malam yang menakutkan. Maka dulu Imam Nawawi Al-Bantani ada menulis bahwa ada sholat hadiah sama orang yang baru meninggal dunia. Kapan dikuburkan? Tadi habis zuhur Ustadz. Malam nih antara maghrib dan isya dikerjakan sholat sunat, namanya sholat sunat hadiah. Ini barangkali ibu-ibu agak bengong nih karena baru dengar ya. Tapi ini kontroversial. Artinya kalau orang-orang tua dulu diamalkan, orang-orang sekarang kan banyak menanya, ya diamalkan pun sebenarnya begono begini segala macam. Inti sholat sunat hadiah itu adalah sholat sunat 2 rakaat. Ya, intinya itu. Kemudian nanti habis sholat sunat berdoa sama Allah, meminta keampunan orang yang tadi dikuburkan, dan ini adalah malam yang pertama di kuburan. Al-mayyituna yuftanuna fi kuburihim, orang yang meninggal itu ketakutan di alam kuburnya, ketakutan ibu, ketakutan Pak, orang meninggal itu ketakutan, sampai ketakutannya itu 3 hari 3 malam. Makanya tradisi kita orang-orang tua mengajarkan kalau ada orang yang meninggal kita biasanya tahlil, mendoakan selama 3 hari 3 malam. Itu dalilnya itu. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang banyak dosanya, bisa aja ketakutannya sampai 40 hari 40 malam. Makanya kalau ada orang yang meninggal sampai dibuatlah malam ke-40-nya. Untuk apa? Mendoakan orang tuh yang meninggal tadi karena dia merasa takut di dalam kuburnya. Ya. Oleh karenanya ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, inilah solat-solat yang berkaitan dengan jenazah. Ya, ada solat jenazah, ada solat hadiah. Tapi yang paling penting kita menceritakan ini apa? Siapkan bekal kita besok. Solat itu orang yang mengerjakannya. Betul ibu? Solat hadiah itu orang yang mengerjakan. Sampai sama kita Ustadz, sampai. Tak usah takut. Orang yang sudah meninggal dunia, ada amalan orang yang hidup sampai sama orang yang sudah meninggal. Apa itu? Pertama, doa. Inti sholat jenazah adalah doa. Bu, mohon maaf, Bapak mohon maaf. Setiap subuh Jumat orang yang meninggal itu minta doa kita yang hidup. Kalau mak kita apa dia bilang? Ayah kita apa dia bilang? Wahai anakku sayang, dulu nak kalian emak dan ayah besarkan tanpa kami minta balasan. Tiap subuh Jumat. Ya, hari ini kami sudah pindah ke alam kuburan. Tak ada yang kami harapkan dari kalian kecuali kami didoakan. Itulah ucapan orang meninggal. Kalau setiap malam Jumat orang meninggal itu macam pengemis minta doa dari keluarganya. Macam pengemis, bayangkan. Makanya mohon izin, seorang anak durhaka sama orang tuanya bukan karena orang tuanya masih ada, Pak. Iya, anak durhaka sama orang tuanya walaupun orang tua sudah meninggal, tetap bisa durhaka anak. Kapan? Kalau tidak didoakannya mak ayahnya 5 kali dia sholat, tak dibaca doa Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna, itu anak durhaka sama orang tuanya. Nah, ngeri nih perkara doa mendoakan nih. Iya, aku mohon maaf ibu, perkara mendoakan nih selalulah kita doakan. Karena cemana pun tak ada balas kita kebaikan emak kita, betul Pak? Betul Pak kan? Betul Ibu? Tak terbalas kebaikan emak kita. Jadi wajarlah ke orang meninggal tuh anak mensolatkan itu imamnya, udah wajar kali. Walaupun tak terbalas kebaikan yang lain. Iya. Nah, kalau tadi sholat, doa orang yang sudah meninggal dunia, sampai amal orang yang hidup itu dengan apa? Sholat. Sholatkan. Itulah sholat yang kita bahas tadi. Karena dalam sholat itu ada doa. Kita singkat sedikit ibu, kita buru-buru juga waktu. Orang yang sudah meninggal dunia, sampai amal orang yang hidup bukan hanya doa, tapi juga membaca Al-Quran. Iya, aku maka sampai hari ini mohon maaf, malas aku membahas masalah orang yang mengatakan ini bina itu bina. Aku malas bahas itu Pak. Kalau menurut aku kurang-kurang baca-baca, tengoklah kitab-kitab yang lama-lama kan. Abdullah bin Umar bin Khattab pernah mengatakan, kalau aku nanti meninggal dunia,
Bacakan di bagian kepalaku pangkal surah Al-Baqarah, bacakan di bagian kakiku ujung surah Al-Baqarah. Itulah dia. Itu yang siapa yang meminta itu? Sahabat yang alim namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Yang mana pangkal Al-Baqarah? Kalau mak wirid sering ku bilang, itulah yang sering mak baca, yang kita sebut dengan takhtim tu ayatul mukhtarah, ayat pilihan takhtim tu. Ada pangkalnya. Alif lam mim sampai ulaika humul muflihun, pangkal Al-Baqarah tuh. Lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa in tubdu sampai selesai ujung surah Al-Baqarah. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, orang-orang yang duitnya banyak kok di kampung kami dicari ustadz yang bacaannya bagus, diupahin bacaan Quran untuk emak ayahnya di kuburannya. Nah, maka di kuburan kampung kami kok ada yang baru meninggal itu pasang kelambu. Awak takut lewat. Kok ada kelambu di kuburan tuh ya? Itu ada orang yang baca Al-Quran. Nah, itulah dia. Ya, kita singkat dua. Yang ketiga, apa amalan orang hidup sampai sama orang meninggal? Sedekah. Ya, sedekah itu sampai Bu. Ya, ada satu hari seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas nanya, "Ya Rasulullah, ummi matat, makku meninggal. Apakah aku bisa bersedekah untuk dia?" Kata Nabi, "Bersedekahlah." Nabi yang nyuruh. Sedekah yang paling baik apa ya Rasul? Sakiyul mak, ngasih orang minum. Tapi bukan berarti Ibu disuruh ngasih orang minum, tidak. Meninggal mak awak nih 1 tong aqua minum kalian ya, begembungan orang kita kasih. Sakiyul mak itu begini ya, tuntas kaji kita nih. Sakiyul mak itu arti begini, yang paling mahal di zaman Nabi itu air, betul? Arti kalau bersedekah untuk mak ayah yang meninggal, cari yang paling mahal. Nah, ini udah siap pula kalau masjid ini, tak siap dicolok ada tuh banyak. Iya kan? Apa masjid yang kurang? Oh menara, berapa total menara tuh? Sekian ratus juta. Bapak nanya ngapain? Nggak ada, nanya aja bukan. Enggak, separuh untuk akulah, untuk sedekah makku. Nah, itu maksud sakiyul mak. Yang paling mahal itulah kita berikan. Nah, mudah-mudahan insyaallah yang kita kaji malam nih, ini mohon maaf agak diburu-buru kita punya. Panjang betul kajian nih ya. Insyaallah bisa kita ambil poin-poin pentingnya menjadi ilmu dalam dari kita, karena ini kajian fikih menjadi ilmu hukum. Mudah-mudahan insyaallah semakin banyak kita mengaji, makin banyak kita mendengar, makin banyak kita dapat ilmu, makin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin mohon maaf ayahanda serta ibunda atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.